Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur kita menaikkan di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Dia Allah yang sungguh amat baik dalam hidup kita. Sepanjang minggu yang boleh kita lalui, semua karena anugerah Tuhan. Mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan berbakti dalam rumah Tuhan kepada seluruh dan jemaat Tuhan, baik ada di tempat ini maupun yang mengikuti lewat live streaming. Mari kita mau menyembah Tuhan dalam kerinduan, kita mau mengingat kasih Tuhan, mau merenungkan kebaikan Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Kita mau selalu bersyukur, sebab dengan apakah kita membalas kasih Tuhan kalau bukan dengan kita menaikkan pujian dan penyembahan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami mau selalu bersyukur atas selalu kebaikan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku terima darimu, dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan hati yang penuh kerinduan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, oh Yesusku. Amen. Kau Tuhan yang setia.
bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya kami tujukan kepadamu, Allah yang luar biasa, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau datang dengan penuh kerinduan. Kami mau berglori, kami mau memuji, kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat kebenaran firman Tuhan, bahkan lewat keberadaan kami saat ini. Kami belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Engkaulah yang bertata di atas hidup kami. Engkau yang berkuasa mengambil alih tempat ini, mengambil alih seluruh hidup kami. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, sehingga ibadah hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh merasakan kuasa, lawatan, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terpuji namamu Tuhan. Segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, yang bukan berasal dari Engkau. Kami percaya bahwa kami bersatu hati dalam nama Yesus dihancurkan, tidak ada di tempat ini. Kami percaya hanya Roh Kudus-Mu saja yang tetap tinggal di dalam hidup kami dan di tempat ini. Kami memulaikan ibadah kami dalam nama satu yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, apa kabar? Luar biasa. Kurang semangat. Apa kabar? Luar biasa. Salam kiri kanan depan belakang. Katakan harapkan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Mari kita singkat la 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 kita mau belajar kembali untuk lagu-lagu yang lama ya Bapak Ibu. Masih semangat memuji Tuhan? Puji nama Tuhan. Kita mau katakan janganlah kita khawatir.
sebab Tuhan yang melihara kehidupan kita. Amin. Khawatir bahwa Bapa di surga memelihara kita. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Mari kita mau tenangkan pikiran kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dan pertolongannya begitu ajaib. Dan telah memikat hati kita. Dan saatnya mata kita pun tertuju kepadanya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tuhan tertuju kepadamu, dan kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami puji nama-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Bang Arman akan memimpin kita dalam doa kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami telah berkumpul di tempat ini. Kami telah bersorak-sorai bersuka cita untuk menaikkan pujian, hormat bagi-Mu ya Bapa. Kini tiba saatnya kami menyiapkan hati pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami semua. Kami siapkan hati kami. Kami mohon Roh Kudus yang pimpin yang berkuasa di tempat ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu pada siang hari ini bisa memberkati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan. Sukacita yang besar yang kita boleh rasakan sampai hari ini, sepanjang minggu nggak terasa ya. Libur, masuk lagi ya. Sekarang mau libur lagi besok ya, dan Selasa beraktivitas lagi. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada terus di dalam rumah Tuhan ya. Sukacita yang besar, sukacita yang luar biasa. Minggu lalu kita sudah sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana orang benar itu bertunas seperti pohon korma dan tumbuh seperti pohon aras ya. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-13 ya. Dan kita pun sudah sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Slide-nya ada di nomor 14 Jel. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan itu mampu mengatasi kegagalan. Coba mundur satu slide. Boleh mundur satu slide? Mundur satu slide. Terus diklik aja. Diklik aja itu animasi. Terus ya, yang kesimpulan, mampu mengatasi kegagalan. Yang kedua, mampu menjadi hati yang tidak sombong, menjaga hati dari ketidaksombongan, mampu juga mengatasi segala kepahitan dan mampu berpikir positif ya. Dan hari ini di dalam kitab yang sama kita mendapatkan sesuatu rahasia baru lagi ya, dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 saya beri tema tetap bertumbuh di dalam segala hal.
tetap bertumbuh dalam segala situasi dan kondisi. Dalam situasi apapun, Tuhan ingin kita tidak hanya tertanam, tetapi Dia juga ingin kita bertumbuh. Bertumbuh di dalam segala situasi. Oke, kita buka Mazmur pasal 92, ayat yang 13 sampai 16. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar atau bisa sama-sama juga membuka Alkitab saudara, ya, baik yang mengikuti live streaming maupun yang mengikuti juga ibadah offline. Ya, kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang ganjil, saudara bisa baca ayat yang genap. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya undang boleh bangkit berdiri kembali untuk kita menghormati firman Tuhan. Ya, Mazmur 92 ayat yang ke-13. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Jadi nanti saudara tutup lagi di ayat yang 16. Supaya kita benar-benar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya, haleluya. 92 ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14 silakan. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat 16, puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab, ya, bahwa Alkitab banyak sekali menggambarkan gereja Tuhan atau orang-orang percaya itu digambarkan pada satu objek, ya, pada satu tipologi atau gambaran. Ya, ada orang percaya digambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, ada juga kali ini pohon aras yang tertanam atau bertunas di Libanon. Ya, tetapi arti ini bukanlah sesuatu arti yang biasa. Ya, atau sesungguhnya ada arti yang sangat mendalam. Minggu lalu saya juga menyampaikan di dalam kedua pohon ini antara pohon korma dan pohon aras itu memiliki persamaan. Ya, persamaan yang pertama adalah kedua pohon ini, kalau saudara masih ingat minggu yang lalu, tumbuh tegak ke atas, ya, dan dia tumbuh sangat tinggi, bahkan pohon ini sangat kuat, ya. Tapi kita akan melihat hari ini adalah pohon aras, ya. Pohon aras itu memiliki satu keistimewaan, ya. Keistimewaan yang pertama, dia tumbuh pada tempat yang tinggi, ya. Dia tumbuh di gunung-gunung, dan saya coba buka ensiklopedia, saya coba cari tentang pohon aras ini. Pohon aras ini tingginya bisa sampai 40 meter, ya, dan lebarnya 3 sampai 4 meter. Dia cukup besar. Ya. Yang menarik lagi yang kedua adalah umur dari pohon aras ini cukup panjang. Ya, bahkan ada yang mencatat bahkan ratusan tahun dia bisa tumbuh. Ya. Dan pohon aras ini menghasilkan buah yang cukup panjang, panjangnya itu kurang lebih 20 cm dan memerlukan waktu 3 tahun untuk menjadi matang. Jadi pohon aras ini nggak cepat matang, ya, butuh waktu 3 matang. Hal yang keempat adalah kayunya itu berwarna merah dan dia ini getahnya wangi, ya. Wangi itu menghasilkan sesuatu buah gitu, ya. Getahnya itu menghasilkan sesuatu buah yang wangi gitu. Dan yang kelima, kayunya itu, pohonnya itu tidak mudah dimakan rayap. Ya, dia itu begitu kuat, dia begitu tumbuh dengan baik. Ya, di dalam suhu yang panas, suhu yang dingin, di saat suhu yang ekstrim pun dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, dari sudut arti pandang rohani, ya, iman kita, kekristenan kita ini harus juga tumbuh seperti pohon aras yang bertumbuh semakin lama dalam situasi apapun, dia tetap bertumbuh tegak, dia tetap menghasilkan yang baik. Di tengah-tengah kesulitan, dengan tengah apapun juga, dia tetap bertumbuh. Di tengah musim yang tidak baik, dia tetap bertumbuh. Dia tetap tertanam dan bertumbuh terus semakin besar. Ya, tentu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Saat-saat ini kita tahu dan kita mengetahui saat ini krisis sudah terjadi di mana-mana. Beberapa segmen industri sudah mulai melemah. Ya, dulu mungkin orang dalam kehidupan sehari-hari ke salon, ya, pakai make up,
Tapi ketika sekarang sudah ada masker, udah tidak lagi ada orang yang mau make up karena sudah mukanya tertutup dengan masker. Dari sisi apa lagi? Dari sisi ekonomi begitu luar biasanya bergerak. Ya, banyak terjadi resesi. Yang dulu mungkin omsetnya sekian sekarang menurun. Tapi juga ada di sisi lain, di bisnis-bisnis yang lain yang saya perhatikan, dia bisa bertumbuh dengan stabil. Dia bisa bertumbuh juga, bisnisnya terus naik. Ya, tidak ada penurunan. Dari sisi apa lagi? Dari sisi hukum. Banyak sekali kita melihat kondisi-kondisi saat ini, situasinya sungguh mengharukan. Ya, sungguh kadang-kadang begitu berubahnya begitu cepat. Ya, hukum-hukum yang tidak ada kepastian ini membuat seringkali kita juga menjadi bingung. Ya, tapi singkatnya, ya, apa yang terjadi saat ini, biarlah gereja Tuhan tidak larut dalam situasi yang sulit yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Ya, bahkan jangan sampai kita hidup dalam dosa. Ya, bahkan kita jangan sampai tenggelam. Ya, tidak lagi datang kepada Tuhan, kita makin hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kekhawatiran sehingga kita hidup di dalam gemelut dosa. Tetapi firman Tuhan hari ini datang buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yang sudah tertanam di dalam bait Allah, ya, minggu lalu saya katakan kita tertanam di tempat yang tepat, jangan di tempat yang salah. Tanamlah dirimu di tempat yang tepat, di dalam firman Allah, ya, di dalam hidup kekristenan itu. Yang kedua, Tuhan ingin kita bertumbuh, ya, bertumbuh semakin besar, semakin bertumbuh rohani kita tuh semakin baik. Nah, kita masuk di dalam kata yang kedua adalah bertumbuh. Apa arti bertumbuh? Next. Arti bertumbuh itu saya beberapa definisikan. Yang pertama adalah berkembang. Ya, berkembang dari kecil sampai ke besar. Yang kedua, bertumbuh itu juga dalam hal pengenalan. Bertumbuh kita semakin kenal, semakin tahu. Ya, anak-anak sekarang kan makin lama makin kecil ingin kepo, ya, pengen tahu. Ya, ada jemaat saya baca di WA-nya, dia sudah tahu, pengen tahu tuh apa namanya cutek. Dari kecil-kecil dia sudah main cutek. Unggut dia, apa sih cutek itu apa? Yang kutek ya, ada kaki, saya bilangnya begitu. Dia ingin bertumbuh, ingin sesuatu yang makin tahu gitu. Yang ketiga, bertumbuh semakin dewasa. Nah, tapi yang positif yang berikutnya, bertumbuh juga kita ingin intim dengan Tuhan. Mari kita bertumbuh ke arah yang benar, baik secara kuantitas dan kualitas. Nah, ini penting, ya. Jangan kita bertumbuh secara badannya besar, tetapi pikiran kita masih seperti anak-anak. Pernah ngelihat nggak seperti itu, ya? Orangnya besar badannya, tetapi pikirannya masih ke kanak-kanak. Ada lagi juga masih kecil, tapi pikirannya sudah lebih ke anak dewasa. Bingung nih, gitu ya. Ini penting dipahami sebagai orang Kristen. Ya. Kita seringkali berkata, ya saya sudah menjadi orang Kristen sejak lahir. Bapak saya nih dulu juga pendeta. Tapi kita nggak pernah bertumbuh dan menghasilkan buah. Tidak suka ibadah mungkin, tidak suka berdoa, tidak suka membaca Alkitab, ya. Bertumbuh tuh memang ada fase yang harus kita alami, ya, untuk kita bisa proses menghasilkan buah. Tanpa pertumbuhan tidak ada buah. Nanti next kita akan lihat tentang buah, ya. Adik, kita mau lihat dulu, kita mau bertumbuh di tengah situasi apapun, kondisi yang saat ini mungkin tidak menguntungkan, kondisi yang mungkin tidak baik, tetapi kita tetap bertumbuh. Sebagai orang-orang percaya kita mau bertumbuh ke arah yang benar. Ya, bagaimana? Menjadi pertanyaan kita, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh di dalam segala situasi? Ya, saya ambil contoh di dalam Alkitab itu seorang tokoh yang namanya Yusuf. Ya, yang namanya Yusuf. Kita mau ngelihat di dalam Kejadian. Saya nggak baca semuanya. Kejadian pasal 41 ayat 53 sampai 54, ya. Kita tahu bersama ceritanya di sana. Kita baca dulu Kejadian 41 ayat 53 sampai 54. Setelah lewat
ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ayat ini menunjukkan ketika terjadinya 7 tahun masa kelaparan, masa yang sukar, tetapi dikatakan di sini Mesir saat itu tidak kekurangan roti. Roti saat itu menjadi konsumsi makanan. Mungkin kalau di sini namanya apa? Beras atau nasi atau sagu dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan di sana di masa kekelaparan, di saat yang sulit selama 7 tahun, Mesir, seluruh Mesir itu ada roti, ada makanan. Di saat semuanya sedang mengalami kesusahan yang besar, tetapi dikatakan itu justru kota Mesir ini mengalami kelimpahan. Apa yang membuat hal ini terjadi? Tentu saudara tahu cerita ini tidak lepas dari peranan yang namanya Yusuf bin Yakub. Yusuf anak Yakub ya. James bin Panggabean, leleng gitu ya. Bin tuh bagian sana ya. Dialah yang memainkan peran penting untuk menjaga kestabilan kota Mesir sehingga dia tetap bertumbuh, berbuah di saat musim yang melanda kelaparan begitu besar di dunia ini. Nah, dari cerita ini saya mengambil 3 hal positif, hal yang baik yang dilakukan oleh Yusuf di tengah-tengah kelaparan di satu negeri, di satu zaman itu sebuah terjadi kelaparan. Hal yang pertama ya, bagaimana bisa Yusuf ini bisa tetap dia survive, dia tetap mengelola. Yang pertama adalah Yusuf, kita belajar dari tokoh Yusufnya ya. Yusuf ini mengerti dan mengerjakan kehendak Tuhan. Ada orang mengerti kehendak Tuhan, tahu kehendak Tuhan, tapi dia tidak mau menjalankan. Dia tidak mau mengerjakan. Ada orang tahu firman, baca dari kitab, tapi sulit untuk melakukan firman. Tapi tidak dengan Yusuf. Ya. Yusuf hidupnya terus mencari apa yang Tuhan inginkan. Ya, kalau kita perhatikan mundur di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37, ya, di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan di sana, pada satu kali kita mundur tentang bagaimana perjalanan Yusuf dulu ya. Diawali dengan sebuah mimpi ya. Dikatakan di sana seperti ini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah yang mereka lebih benci kepadanya, lebih benci lagi daripadanya. Karena katanya mereka, coba dengarkan mimpi yang kau mimpikan itu. Ya, dia suruh cerita si Yusuf, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengeliling aku dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku. Yusuf melihat, menceritakan sebuah mimpi ya, bahwa satu kali kelak ya, saudara-saudaranya ini akan datang sujud mencari Yusuf dan menyembah Yusuf. Ya, karena apa? Karena ada tadi terjadinya bahaya atau terjadinya kelaparan besar yang melanda seluruh dunia. Jauh sebelum hal itu terjadi, ya, Yusuf sudah mengerti, sudah diberikan mimpi, ya, sudah diberikan satu pemahaman. Tetapi apa yang terjadi ketika Yusuf bercerita kepada saudara-saudaranya? Yusuf malah dibenci. Yusuf malah digadang-gadang atau diangankan atau direncanakan untuk dibunuh ya, karena saudara-saudaranya membencinya. Tetapi apa yang terjadi ya, saat itu Yusuf ya, ketika dia mengantarkan makanannya, kalau saudara perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, kepada saudara-saudaranya, dari jauh saudara-saudaranya sudah melihat, oh ini orang yang sombong katanya, oh ini orang yang katanya kita suruh menyembah. Apa yang terjadi? Yusuf ditangkap, Yusuf dimasukkan ke dalam lubang sumur. Sebelum dia dijual, dia masuk dulu dalam lubang sumur. Ya. Tetapi Yusuf saat itu, Alkitab tidak menjelaskan bagaimana Yusuf kecewa atau Yusuf marah gitu ya. Tetapi Yusuf mengerti
Dia belajar paham. Ya. Apa yang terjadi di dalam dirinya itu semua itu atas kehendak dan rencana Tuhan. Yang perlu dipahami dalam kehidupan kita bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan selalu merancangkan yang baik. Amin. Coba Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9. Ini Rasul Paulus katakan, tetapi hai saudara-saudaraku kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Kita harus paham bahwa kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang baik. Yusuf ini mengerti bahwa Tuhan itu membawa dia semakin lama semakin baik. Makanya Yusuf coba bertahan, Yusuf coba mengerti akan kehendaknya Tuhan. Yusuf tidak pernah mengeluh. Tidak sampai di situ, ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf pun harus dijual, ya, dibawa ke mana? Ke Mesir. Dia berjalan begitu jauhnya, ya, untuk mengalami sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Yusuf mau belajar, sungguh-sungguh mengerti apa itu kehendak Tuhan di dalam dirinya. Ya. Biarlah kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita belajar mengerti dan mengerjakan apa itu kehendak Tuhan. Kita harus punya kepekaan telinga untuk mendengarkan suara Tuhan. Seringkali suara Tuhan ini mendorong kita lebih baik, tetapi keinginan kita nih, pikiran kita nih, oh jangan begitu. Pikiran kita bertolak belakang. Tetapi biarlah kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik. Kita bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik. Baik secara kuantitas, secara umur kita semakin tua, tetapi kualitas rohani kita semakin matang. Ya, kualitas rohani kita semakin matang, semakin padat gitu ya, semakin mengerti kehendak Tuhan. Ya, kadang-kadang sulit sekali untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Tapi kita percaya, Ayub 42 ayat yang kedua, saya nggak catat di sini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gatot, yang gagal. Tidak ada sesuatu rencana Tuhan yang gagal. Nah, biarlah kita memiliki sikap hati kita untuk belajar terus mengerti kehendak Tuhan. Belajar terus paham akan firman Tuhan. Belajar hidup kita ini diisi oleh firman Tuhan. Belajar terus firman Allah tetap hidup di dalam kita. Firman Tuhan itu menghidupi kita. Firman Tuhan dihidupkan di dalam kehidupan kita. Seperti mobil tuh kalau mau bergerak, di start engine-nya, kayak motor di starter mesinnya supaya dia bisa bergerak. Begitu juga kehidupan kita dalam kekristenan. Firman Tuhan itu harus dihidupkan, firman Tuhan itu harus diaplikasikan, dijalankan. Jangan hanya kita mau mendengarnya, aduh enak ya suaranya, merdu ya, lucu ya. Tapi kita dibalik itu semua, biarlah kita mau mengerti di dalam kebenaran firman Tuhan itu ada kehendak Tuhan yang mau kita kerjakan dan kita lakukan. Haleluya. Saudara mau melakukan firman, kayaknya berat nih. Kalau kita mau bertumbuh, ayo sama-sama kita kerjakan, ya, firman Tuhan. Kita hidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mengerti terus apa itu kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama tadi, bagaimana Yusuf dia bisa survive di Mesir karena dia tahu dan mengerti mengerjakan kehendak Tuhan. Hal yang kedua, pelajaran yang kedua, yuk kita lihat. Yang kedua adalah Yusuf menjadi pengelola yang baik. Ini penting nih. Yusuf menjadi pengelola yang baik. Sekarang kita ganti saya harus menjadi pengelola yang baik. Perhatikan Kejadian 41, 49 sampai 48 sampai 49, Kejadian 41. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpan di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan
di dalam kota itu. Jadi dipakai setiap hasilnya itu ditanam di A, di B, di C, di kota B. Terus demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung banyaknya. Nah, ini penting sekali mengelola yang baik, ya. Seringkali kita tidak bisa mengelola dengan baik apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi kebutuhan, ya. Tapi Yusuf di sini dia mengelola, dia menyimpan bahkan makanan, terus menyimpan, mempergunakan kesempatan yang ada, menggunakan waktu yang ada di tengah-tengah kesibukan, tetap dia mengelola dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita. Biar kita mau mengelola, apa yang kita kelola? Waktu. Gunakan waktu kita yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita tahu kapan kita harus menabur. Kita tahu kapan kita harus menuai. Kita tahu kapan kita harus belanja. Kita tahu kapan harus menikmati. Ya, kita tahu kapan kita harus beribadah, kapan kita harus berdoa, kapan kita harus bekerja. Jangan dibalik-balik. Minggu kerja, Sabtu kerja, hari-hari kerja tanpa beribadah. Nah, ini penting, mengelola dengan baik. Yang dikelola waktu kita. Hidupan kita itu dikelola dengan baik. Ya, dokter saya, waktu saya sakit lambung dan saya ditargetkan sama dokter untuk turun berat badan dari 81 jadi 76 ya kalau nggak salah ya. Dan puji Tuhan hari ini gesper saya tuh kan biasa kita tahu ya orang pria tuh ada ikat pinggang lubang yang paling ujung. Yang kedua biasanya. Nah, ini kalau yang kedua selalu kendor. Mau yang ujung artinya wah, perut saya semakin kecil nih, iya kan? Wah, ini baik juga. Dia kasih istilah 3J atau saya tambahin satu lagi deh, 4J. J yang pertama adalah jadwal makan yang teratur. Jadi makannya harus yang teratur, pagi, siang, sore gitu ya. Yang kedua jenis makanannya. Nah, penting nih, jenis makanannya nggak boleh makan yang sudah lewat kemarin. Jadi harus yang fresh. Nah, jadi saudara yang punya sakit lambung, saya bagi nih ilmunya. Saya bukan dokter, ya. Tapi saya bagi share, kalau bayar dokter kan mahal ya, sekali spesialis itu 300-400 ribu. Saya bilang yang kedua adalah jenis makanannya itu harus selalu fresh, jangan makanan yang kemarin. Yang ketiga itu jumlah makanannya, jangan selalu kita sampai kita kenyang gitu ya. Kalau kita kenyang itu rasanya aduh nggak enak nih, seel gitu ya. Nah, kepenuh jadi kita nggak nyaman. Jadi itu saya kelola. Oh ya, J yang keempat, ingat nama saya si James, jadi saya cuma gampang jadi 4, sebenarnya 3. Kalau kita mengelola dengan baik, waktu kita, cara makan kita, cara ibadah kita, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus menabur, kapan, saya yakin dan percaya hidupan kita bisa bertumbuh dengan baik. Amin. Jangan pada lagi tanggal-tanggal sekarat begitu ya, kan orang pekerja kan gitu ya, wah hambur. Menabunglah engkau. Gunakanlah waktu-waktu kita untuk kita bisa menabung, menggunakan apa yang Tuhan percayakan buat kita dengan sebaik-baiknya. Ya, karena waktu demi waktu, jam demi jam, menit demi menit yang kita lakukan, biarlah hidupan kita ini boleh hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, jangan asal-asalan. Ya, ini ada pesan moral juga buat kita, saudara dan saya. Ya, di tengah-tengah apapun, kadang-kadang kita harus bisa mengelola keluarga dengan baik, keuangan dengan baik. Yang susah tuh keuangan, betul gak sih? Kalau lagi ada yang sesuatu yang baru, pengen cepet-cepet ganti. Ingat firman Tuhan hari ini, Yusuf bisa berhasil di tengah-tengah kesulitan karena dia bisa menjadi seorang pengelola yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, ya, Yusuf ini memiliki penguasaan diri. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kelaparan yang ada, lihat ya pasal 41 ayat 55 sampai 56. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, rakyat berteriak minta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Ya, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi.
Maka Yusuf membuka segala lumbung-lumbung. Oh, tadi yang lumbung yang tadi tuh, yang ditanam di sini kota ini dibuka. Dimulai dijual kepada orang-orang Mesir sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Yusuf mengajarkan kepada orang-orang Mesir itu untuk mengendalikan diri, untuk tidak boros. Gunakan yang ada. Dikelola dengan baik, ya, dia kuasai dengan baik, ya. Di dalam setiap apapun dikelola, dikuasai diri. Ini penguasaan diri ini penting. Dan ini sulit sekali loh. Untuk kita bisa lakukan yang namanya penguasaan diri. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa bertumbuh, kita perlu yang namanya penguasaan diri. Kita kuasai diri kita supaya kita tenang, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak berlebihan untuk kita jadi hidup boros dan lain sebagainya. Kita harus memiliki penguasaan diri. Sulit. Tapi kalau kita bisa menguasai diri kita, menguasai hal dalam hal mamon, dalam hal uang, menguasai hal yang dalam segala apapun yang membuat itu ujungnya kepada dosa. Kita tahu upah dosa itu adalah maut. Tapi kalau kita bisa menguasai diri kita, belajar menguasai diri, saya yakin dan percaya kita bisa bertumbuh ke arah yang benar. Kualitas kita, kuantitas kita, usia semakin tua, rambut mungkin semakin putih seperti saya, seperti Om Andi putih, tapi dewasa rohani, kualitas yang berbeda dengan yang lain. Ya, penting sekali ini penguasaan diri. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, di sana ada pelajaran tentang buah roh. Ya, buah roh yang pertama di sana adalah mengenai penguasaan diri. Hal yang penting adalah penguasaan diri. Bagian dari buah roh. Ya, yang terakhir bicara mengenai kasih. Kita bisa sampai kepada kasih, kita harus melalui starting yang pertama, itu adalah penguasaan diri. Baru kita memiliki sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan lain dan sebagainya. Nah, buah roh ini adalah buah dari Roh Kudus, ya. Penguasaan diri maksud saya adalah buah dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang menguasai kita. Jadi Roh Kudus yang menghasilkan penguasaan diri di dalam diri kita. Yang tadinya mungkin kita tidak bisa menguasai diri kita, tetapi ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita ini mulai dikuasai oleh penguasaan diri. Nah, jadi penting sekali kehidupan kita dipimpin, dipenuhi, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus itu untuk memimpin kita. Ya, Roh Kudus itu sudah diberikan. Ya, nanti kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus di bulan depan. Ayo kita mau tanamkan diri kita lagi, ya, untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan, meminta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita sehingga kita boleh bertumbuh ke arah yang benar. Roh Kudus memimpin kita dari hari ke hari untuk kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dan berakar di dalamnya Tuhan. Ya. Penguasaan ini nggak gampang. Saya sendiri kadang-kadang di jalan aja tuh ya, kalau ngelihat orang siap begitu, waduh. Saya bilang sama driver saya, sabar ya Pak D, sabar. Oh nggak bisa tuh Pak, dia habis nyalip saya. Sabar ya Pak D, saya cuma bilang gitu. Karena ujungnya nanti panjang. Ketika kita ribut di jalan, dia lihat, Pak Pendeta ribut kan gitu kan nggak enak ya. Dan apalagi diviralkan gitu ya, wah mobil gitu. Aduh saya bilang Pak, dengan tenang, ngalah. Sing waras ngalah katanya. Ini penguasaan diri ya yang membuat kita bisa bertumbuh. Kita minta Roh Kudus, berikan kami penguasaan diri supaya kita bisa tenang, bisa berpikir jernih, ya, tidak cepat-cepat emosi, tidak cepat-cepat marah-marah. Sulit memang ini sulit. Gak gampang untuk kita bisa lakukan. Tapi kalau kita mau bertumbuh, tadi tertanam di dalam baitnya Allah, kita mau bertumbuh di dalamnya, milikilah penguasaan diri. Agar kita bisa bertumbuh di dalam segala hal. Next, Jill. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kesimpulannya, ya, kita mau mengerti dan mengerjakan kehendak Tuhan. Lakukan terus, keluarkan poin 1, Jill. Keluarkan terus ya, mengerti dan mengerjakan kehendak Tuhan. Yang kedua, menjadi pengelola yang baik. Nggak harus bapak-bapak yang jadi pengelola,
tapi ibu-ibu juga. Loh, saya kan belum jadi bapak dan ibu ya. Kita sendiri, diri kita ini mengelola dengan yang baik. Waktu kita, hari-hari kita, hidupan kita, makan kita yang teratur, segala sesuatunya bisa teratur. Yang ketiga memiliki apa? Penguasaan diri. Ya, kalau kita ingin bertumbuh ke arah yang benar, ya seperti pohon korma, pohon aras di Libanon, pelajari ketiga poin ini dari contoh seorang Yusuf. Saya berikan ayat yang penutup, ayat yang terakhir. Ya, kita membuka di dalam Injil Matius. Ada banyak ayat ya, tapi kita baca beberapa poin. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai 26. Nanti kita sambung ayat 32, 33 dan 34. Tapi nanti menjadi penekanan saya adalah di ayat 32. Ayat 25 dulu. Karena itu aku berkata kepadamu, kalau mau ikut baca boleh ya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Janganlah kamu khawatir pada tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal pada lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih? Ayat yang ke-32, sebab itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Amin. Yang berikutnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka boleh satu ayat lagi? Itu janganlah memiliki kesusahannya sendiri. Amin. Nih, poin yang berikutnya tuh ayat 32 ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa, dari makanan dan minuman, pakaian, yang tidak mengenal Allah, tetapi akan Bapamu di surga bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Dia ingin kita menjadi gereja Tuhan yang tertanam dan bertumbuh ke arah yang benar. Punya kualitas dan punya kuantitas di dalam kehidupan kita ya. Dengan caranya tadi apa? Mengerti dan mengerjakan kehendak Allah. Ya, menjadi pengelola yang baik. Ketiga, memiliki penguasaan diri. Itulah kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti saya minta Nofri pimpin kita untuk setelah firman. Puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Biarlah kita tertanam dan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita menyanyikan pujian ajarku Tuhan mengerti segala rencanamu. Kita mau berserah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman.
bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat siang hari ini Tuhan, yang boleh mengajarkan kami supaya kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Kami boleh bertumbuh dalam situasi apapun, tertanam di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, dan boleh menjadikan kami anak-anak Tuhan yang semakin hari boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lebih hari lagi, lebih heran dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dan kami mau jadikan rema dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik, dan sebelum itu nanti kita berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan. Minta kesediaan Ibu Gembala untuk memimpin kita dalam doa untuk persembahan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah menerima banyak sekali daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surga. Sebentar kami memberikan yang terbaik. Berkati pengajaran kami Tuhan, baik kami yang berkecukupan maupun kami yang tidak berkecukupan Tuhan, kiranya Kau balas berkat, kiranya kasih Tuhan selalu memberikan berkat itu kepada kami. Amin. Berkati kami Tuhan, berkati hari ini apa yang kami beri inilah yang terbaik yang boleh kami punya. Jadi dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Bapa punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Amin. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan membalas seturut dengan kebenaran firman Tuhan atas apa yang sudah kita beri, dan Tuhan akan membalasnya dalam hidup kita. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya pada hari ini. Minggu depan kita akan beribadah seperti biasa jam 9 pagi. Dan minggu depan itu adalah awal bulan, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari sama-sama kami mengundang seluruh sidang jemaat Tuhan untuk boleh kita bersama-sama hadir di tempat ini. Kita boleh beribadah kembali dan juga mengadakan perjamuan kudus yang asal secara bersama-sama. Juga terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang sudah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Gembala. Angel yang ulang tahun tidak ada? Oke, belum ada.
Baik, untuk petugas ibadah minggu depan akan disusul di share di grup nanti ya Bapak Ibu. Demikian saja ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas segala pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya mengundang seluruh sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita mengangkat pujian syukur bagi Dia, Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan segalanya, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Kekasih yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, amin. Ya sungguh teramat baik, untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk bahwasannya untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh beribadah hari ini Tuhan dengan penuh sukacita. Kami boleh beribadah Tuhan dengan menerima kebenaran firman-Mu. Pulang kami diisi hati dan pikiran kami oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan lebih jauh mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa, seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini pulang membawa sukacita yang dari Tuhan. Yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah di dalam nama Tuhan berikan kekuatan. Yang dalam keadaan kebimbangan dalam nama Yesus tetapkan iman percaya mereka. Yang dalam kekurangan dalam nama Yesus Tuhan cukupkan Tuhan. Kami percaya Allahku akan memenuhi kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati usaha umat-umat-Mu Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka Tuhan, berkati bisnis mereka Tuhan, berkati lumbung-lumbung mereka Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah dari surga. Di dalam nama Yesus
Hari-hari mereka Tuhan, hari-hari yang penuh dengan sukacita. Bapa, mama, anak, istri, cucu, mantu semuanya hidup dalam rumah tangga diberkati Tuhan. Dengan rukun, dengan damai, dengan sukacita. Karena kami tahu tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Tidak ada firman-Mu yang kembali dengan sia-sia. Tetapi setiap perkataan firman Tuhan itu akan dilaksanakan, akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau belajar tetap terus berharap, berserah kepadamu, bekerja dengan baik, melakukan studi dengan baik, apapun yang kami lakukan dengan baik, mengelola dengan baik Tuhan, sehingga hidupan kami teratur dan terarah sampai kepada tujuan dan sasaran yang Tuhan inginkan. Jadikan kami Roh Kudus-Mu tetap menguasai kehidupan kami, dalam kami bekerja, dalam kami beraktivitas, dalam kami melakukan aktivitas di jalan, di luar rumah, di dalam kantor, di luar kantor, mengendarai mobil, sepeda motor, juga mengendarai Tuhan naik kereta api maupun laut, darat dan udara. Tuhan, jaga kami seperti biji mata-Mu Tuhan, agar kami boleh hidup diberkati Tuhan dan dilindungi, ditolong oleh Tuhan. Tibakan kami, hentarkan kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ke tempat-tempat yang Tuhan sudah tentukan. Pertemukan kami Tuhan dengan orang-orang yang baik. Pertemukan kami dengan orang-orang seturut akan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga kehidupan kami Tuhan boleh berhasil dan beruntung. Kami mau bawa diri kami Tuhan tetap terus ada dalam naungan-Mu. Kami tetap hidup dalam ibadah-Mu, dalam persekutuan dengan-Mu Tuhan. Hari-hari kami tetap berdoa, bersyukur, memuji Tuhan, membaca Alkitab. Hingga hati kami bisa menguasai diri kami dengan tenang dan dengan baik. Kami bekerja juga dengan baik Tuhan, dan menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih, jauhkan kami dari keluarga kami, kebocoran, belalang pelahap, belarang penggirip yang merusak rumah tangga kehidupan kami, merusak kebocoran tabungan kami, merusak pundi-pundi dengan berkat yang Tuhan percayakan buat kami. Biar kami mau kelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ucapan syukur. Kami dipercayakan oleh Tuhan segala berkat, kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu berjalan, tutup bungkus kami dengan kuasa firman-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, iblis, setan, virus, penyakit, apapun yang mencoba mengganggu kami, bahkan maut yang mencoba merenggut nyawa kami. Kami tolak, kami hancur patahkan dalam nama Yesus. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Penyertaan pemeliharaan Tuhan sempurna adanya. Terima kasih Tuhan. Kumpulkan Tuhan besok minggu depan di tempat ini. Kami beribadah, kami kembali bersekutu bersama-sama, baik lewat firman-Mu, lewat juga persekutuan melalui perjamuan asa yang kudus, memperingati hari kematian-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan juga pekerjaan Tuhan di tempat ini, para pengerja-pengerja yang sudah melayani, para pekerja yang sudah melayani Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, berkati juga Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kirim jiwa-jiwa yang ada, kirim bangku-bangku yang kosong ini diisi dengan jiwa-jiwa. Tanamkan kami untuk kami boleh belajar memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa mengerti akan kebenaran dan maksud tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cukupkan Tuhan hari-hari yang dibutuhkan keluarga pastori, keluarga anak-anak-Mu, juga dalam segala Tuhan pengerja-pengerja kami pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, juga setelah kabinet yang ada, pemerintahan sekitar gereja tempat ini, Serpong, Jelupang, Serpong Utara, La Verde, dalam nama Yesus Tuhan berkati semuanya. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga Tuhan, biar pemerintahan kami bisa mereka jadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Memasuki pemilihan umum tahun 2024, biarlah Tuhan kondisinya bisa terkondisi dengan baik, situasi kondusif Tuhan, sehingga perekonomian, hukum kami juga Tuhan gejolak-gejolak bisa terkendalikan dengan baik. Dan kami yang kami rindukan dari Sabang sampai Merauke, gereja-gereja Tuhan bisa bertumbuh, gereja-gereja Tuhan bisa beribadah dimanapun hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami juga, anak-anak kerajaan surga bisa lakukan ibadah dengan sukacita, dengan bebas. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan sembahyang kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, pulanglah engkau membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus, serta persekutuan, pengurapan, kuat kuasa Roh Kudus akan mengurapi saudara, mengikat saudara mulai hari ini
Besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.